Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan karunia-Nya lah kita mendapatkan taufik dan mendapatkan kemudahan untuk bisa senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menyebarkan dakwah, menebarkan tauhid, mengajak manusia menuju kebenaran sebelumnya mereka berada di atas kebatilan, membawa manusia menuju tauhid yang sebelumnya mereka berada pada kesyirikan. Ikhwani fiddin, akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis ke-37 dari silsilah atau dari 42 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita bahas siapakah periwayat hadis ini, yaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Ayah beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, maka beliau bernama Abdullah bin Al-Abbas. Namun karena saking seringnya kita menyebut nama beliau Abdullah bin Al-Abbas, hingga tatkala dipanggil dengan panggilan Ibnul Abbas, itu senantiasa tertuju kepada sahabat yang mulia ini Abdullah. Padahal Ibnu Abbas itu memiliki padahal paman Rasulullah Al-Abbas sendiri sebenarnya memiliki beberapa anak. Tapi saking senantiasa kita menyebutkan Abdullah bin Al-Abbas hingga lakop ini tersemat pada beliau. Di mana beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Kita mengatakan bahwasanya narasi yang seperti ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya asal dari ungkapan yang beliau sampaikan ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis-hadis yang lain di mana beliau walaupun itu juga adalah wahyu, beliau menisbatkannya pada diri beliau sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat misalnya. Sedangkan pada hadis yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan narasi sebuah ungkapan sebelum memulai hadisnya dengan ungkapan fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan hadis qudsi. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan secara langsung, secara gamblang bahwasanya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan, summa bayyana dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala lah yang mendetailkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang menjabarkannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa telah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, telah bertekad dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah kebaikan namun belum melaksanakannya, gagal dalam melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuknya satu buah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia telah bertekad atas sebuah kebaikan, wa amilaha, dan benar-benar melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Allah akan menetapkannya, Allah akan menetapkan untuknya minimal 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan dan kepada kelipatan yang lebih banyak lagi. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, namun seandainya seorang berniat untuk sebuah keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah justru menetapkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Seandainya pun dia tetap melakukan keburukan tersebut, Allah akan mencatat untuknya satu buah keburukan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hadis ini atau pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Bagaimana tidak, nanti akan kita jelaskan bagaimana seorang yang berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan orang yang berbuat keburukan tertulis untuknya satu keburukan saja. Bahkan seorang yang hampir berbuat keburukan namun dia menarik dirinya dari melakukan hal tersebut justru mendapatkan pahala. Namun di awal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kaedah. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah patokan awal di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Maka dari sini kita mengambil faedah kita mengambil faedah bahwasanya kebaikan dan keburukan itu dilihat standarnya dari sudut pandang agama, bukan dilihat dari sudut pandang manusia. Kalau sesuatu itu kata Allah baik, maka itulah kebaikan. Sekalipun kata orang itu tidak baik. Sebaliknya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala hal tersebut buruk, maka itu adalah buruk. Sekalipun ada 1000 orang, 1 juta orang yang mengatakan itu baik. Karena ini menjadi hak yang menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk. Dan tentu untuk mengetahui hal ini kita perlu mempelajarinya dari Islam. Ya. Kalau kata Islam hal tersebut baik, dari hadis Rasulullah, dari Al-Qur'anul Karim itu adalah baik, maka itulah kebaikan. Ya. Ada yang mengatakan misalnya, oh poligami itu buruk katanya. Wah, kenapa? Wah, perempuan dilecehkan, perempuan direndahkan. Loh. Padahal yang memerintahkan poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki yang mampu. Ia akan menjadi buruk tatkala laki-laki yang tidak mampu melaksanakan poligami jadi buruk jadinya. Tapi kalau menjudge, ya, menghukumi
poligaminya yang buruk, nah ini sebuah kesalahan. Ya, yang salah itu biasanya apa? Laki-lakinya, ya, pelakunya. Pelaku poligaminya bisa buruk, mungkin. Tapi kalau syariat Allahnya tidak mungkin buruk. Karena Allah lah yang mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allah yang mengatakan nikahilah perempuan yang kamu sukai dua, tiga, atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah hanya satu. Ya. Maka di sini kita harus paham, standar kebaikan adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poligaminya baik, ya. Poligaminya baik. Yang mungkin tidak baik pelakunya. Kalau dia tidak mampu, nekat poligami, ya jadi buruk. Tapi kalau sebenarnya mampu, nah di sini. Kalau sebenarnya mampu tapi tidak melakukan, nah di sini. Ya, di sini yang menjadi titik tanda tanya di sini, tanda seru bahkan ya, tanda seru. Jadi bukan syariat Allahnya yang buruk, ya. Karena Allah yang sudah menetapkan hal tersebut. Misal yang lain, ya. Homer misalnya. Orang-orang Eropa mengatakan yang mereka mayoritasnya adalah apa? Adalah orang kafir, mengatakan bahwasanya Homer itu baik. Kenapa? Membuat mereka hangat tubuhnya. Wah, kata mereka, ya. Klaim mereka Homer itu baik, menghangatkan tubuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya khamr, ya, wal maisir, yaitu judi, wal azlam, menerka-nerka apa? Ya mirip judi juga. Wal azlam rijsun, najis, buruk. Kalau Allah sudah menetapkan bahwasanya khamr itu buruk, sudah. Itu pasti buruk. Sekalipun satu benua Amerika, satu benua Eropa mengatakan khamr itu baik. Tetap khamr itu buruk. Karena itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian memakan riba. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah mengatakan Allah akan menghancurkan, membinasakan harta riba, dan Allah akan membuat semakin barokah, semakin banyak harta yang disedekahkan. Maka sekalipun orang paling pintar dalam ilmu matematika, orang paling pintar dalam ilmu ekonomi mengatakan riba itu baik, bunga bank itu baik, maka karena Allah sudah mengatakan riba itu buruk, maka riba itu adalah buruk. Ya. Sekalipun ahli ekonomi, oh ini benar ini, harus ini seperti ini. Dengan kita memberikan bunga, akan tumbuh ekonomi sekian, sekian, sekian. Sekalipun ahli ekonomi mengatakan seperti itu, tapi syariat mengatakan sebaliknya, maka yang benar adalah syariat. Yang benar adalah syariat. Misalnya ahli perdagangan mengatakan menjual barang yang belum dimiliki, sudah dipasarkan padahal barangnya belum ada, sudah disebarkan, sudah dipasarkan. Wah, itu akan memudahkan, itu akan membuat perdagangan berjalan. Tapi syariat dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita menjual barang yang belum kita miliki, maka yang kita ikuti adalah syariat. Karena standar kebaikan dan keburukan
itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mana kebaikan, mana keburukan. Orang-orang Eropa mengatakan misalnya berjilbab itu adalah kemunduran, ya. Yang keren itu buka aurat misalnya. Wal billahi taala. Itu kan yang sering kita dengarkan, ya. Buka aurat, buka apa? Ya, mengenakan pakaian yang seksi, lalu pamer aurat, lalu selfie, lalu foto dan semacamnya, itu adalah simbol kemajuan kata mereka. Tapi kita katakan itu justru adalah simbol kemunduran. Kenapa? Syariat kita telah menyampaikan. Ya. Kita tidak boleh jelalatan matanya ke sana kemari lihat perempuan ini, laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, perempuan melihat laki-laki yang joget-joget. Nggak boleh. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ini yang berlaku. Standar ini yang benar. Ini adalah standar yang harus menjadi akidahnya setiap muslim. Bahwasanya kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Dan keburukan itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keburukan. Walaupun seluruh manusia berpendapat sebaliknya. Zaman sekarang, ya, sebenarnya yang diincar itu hanyalah dunia. Ya, kebanyakan orang zaman sekarang sebenarnya menyampaikan hal-hal tersebut sebenarnya urusannya adalah urusan dunia. Makanya ya jualan mobil, yang dijual mobil, tapi yang nengkreng siapa? Perempuan. Yang dijual HP, tapi yang dijualnya perempuan. Ya. Oleh karena itu kita tidak melihat bagaimana ekonominya, ya, bagaimana mungkin perkembangan ekonominya, tidak. Karena standar kebaikan itu adalah standar Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ekonomi, ya, kita katakan ekonominya tidak seberapa, tapi di atas agama yang benar, di atas Islam yang benar, maka itu lebih barokah daripada di atas ekonomi yang ya mungkin ekonominya bagus, tapi lihat misalnya di Amerika sana, ya, perzinaan terjadi di mana-mana, ya. Bagaimana bahkan saya pernah mendapatkan apa tuh namanya semacam video itu seorang anak itu tidak diketahui siapa bapaknya. Kenapa? Yo saking banyaknya berhubungan. Nah, saking banyak berhubungan nggak tahu lagi ini anaknya dari yang mana ya. Ya astagfirullah, ya. Kata orang luar, namanya pergaulan itu harus bebas. Ya, bisa ketemu ini, bisa ketemu itu. Kita Islam tidak. Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kita mendekati perzinaan. Ya, itu adalah pasti. Nah, dan Allah lah yang telah menciptakan manusia dan Allah lah yang paling tahu sebagaimana mana yang terbaik bagi seorang manusia. Ya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, hadis qudsi ini, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Allah telah menetapkan kebaikan maupun keburukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengatakan summa bayyana dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjabarkan kebaikan tersebut, menjabarkan keburukan tersebut. Dan kita temui, ya. Penjabaran ini ada di dalam hadis, ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam, ya, kutub-kutub, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab ulama, ada dalam pelajaran-pelajaran agama. Allah Subhanahu wa taala
lah yang telah menetapkan mana yang baik, mana yang buruk. Ikuti sebagaimana yang dijabarkan, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis. Ikuti. Jadi apa kata hadis? Walaupun misalnya yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, jika kalian mau minum, ada lalat nyemplung. Ya, ada lalat nyemplung. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fagmishu, masukin. Jadi kalau ada lalat nyemplung di minuman kita, bukan langsung dibuang, tidak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Masukin dulu, dicemplungin dulu. Habis itu baru buang. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit dan obatnya dan antinya itu ada di sayap sebaliknya. Dan lalat itu kalau dia jatuh dia akan lebih bersandar ya pada sayap yang ada penyakitnya. Maka kalau nyemplung, masukin sekalian ya. Cemplungin lagi sekalian ke dalam, habis itu baru buang. Ya jangan dibiarin di dalam ya. Ya, cemplungin lagi ke dalam, lalu baru buang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Orang-orang Eropa pada zaman dahulu kala ya, itu langsung menertawakan. Apaan? Kita tahu bahwasanya kata mereka lalat itu selalu hinggap di tempat yang kotor. Ini sudah nyemplung masa dicemplungin lagi? Ternyata ada orang-orang yang kalau saya tidak salah ingat itu orang Eropa atau orang Amerika, pokoknya ada orang luar negeri juga melakukan penelitian. Orang Jepang kalau tidak salah melakukan penelitian dan ditemukan ternyata benar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sayapnya lalat itu dua, yang satu isinya penyakit, yang satu sisinya obatnya dari penyakit ini. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan itu, zaman itu belum ada penelitian kayak zaman sekarang. Ya. Belum ada penelitian bisa ada mikroskop ya. Ada obat-obat tertentu yang digunakan untuk meneliti. Nggak ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kita semakin yakin. Iya, kalau kita temukan, ya mungkin ada perkara-perkara yang zaman dahulu kala ya dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Tapi zaman sekarang semakin terungkap dan semakin jelas bagaimana benarnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum itu dengan keadaan berdiri. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya makruh, ya. Tidak dosa sebenarnya minum dengan berdiri, tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih baik minum itu duduk, pasti ada apa? Pasti ada faedahnya. Dan tatkala disebutkan zaman sekarang ada penelitian, ternyata kalau kita minum itu sambil duduk, ya ternyata lebih Lebih bagus untuk pencernaan, ya, lebih bagus untuk organ tubuh yang lain, lebih menyebar ke seluruh tubuh dan macam-macam. Rasulullah SAW tatkala menyampaikan itu belum ada penelitian-penelitian kayak gitu, belum ada. Tapi karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah, yang mana Allah lah yang telah menentukan mana itu baik, mana itu buruk. Mana itu baik, mana itu buruk. Maka pasti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan misalnya untuk para perempuan itu ya jangan suka keluar rumah, betah-betahlah di dalam rumah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qarna fi buyutikunna,
dan betahlah di dalam rumah kalian. Ini panggilannya kepada para perempuan. Wahai para perempuan, betah-betahlah kalian di dalam rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang perempuan-perempuan pada zaman jahiliyah. Ya. Tapi ya sedikit demi sedikit ya sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, kita itu akan tertarik oleh gayanya orang-orang Yahudi maupun Nasoro. Gayanya orang Yahudi itu punya ilmu nggak beramal, ya. Kalau gayanya orang Nasoro nggak punya ilmu, suka beramal, akhirnya sesat, ya. Dan kita mulai ke arah sana, oh tahu di rumah itu paling baik, tapi nggak betah di rumah, pengennya apa? Staycation. Wah, ya. Pengennya apa? Jalan-jalan. Nah, ya. Boleh, boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau keseringan keluar rumah, lihat yang terjadi adalah apa? Terjadinya fitnah. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika seorang perempuan keluar rumahnya dengan menggunakan parfum yang membuat orang-orang sekelilingnya mencium baunya, maka dia mendapatkan dosa. Supaya apa? Supaya perempuan itu jangan sering-sering keluar rumah. Kalau perempuan sudah sering keluar rumah, pasti banyak fitnah. Ya. Perempuan boleh nggak saat kerja? Boleh sebenarnya. Nah, boleh sebenarnya, tapi banyak batasan-batasannya. Nggak boleh ikhtilat, nggak boleh campur baur. Dan terbukti sekarang, tatkala banyak orang yang campur baur dalam pekerjaannya, banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena bertemu dengan lawan jenisnya di kantor lebih sering daripada ketemu suaminya, ketemu istrinya di rumah. Di kantornya mulai jam 7 sampai jam 3, ya. Ketemu sama itu terus. Ngobrol mungkin, ya. Sampai ke rumah sudah kecapean, pakainya tidur. Bisa ngobrol sama istrinya sama suaminya berapa jam? Sebentar, ya. Sedangkan ngobrol dengan lawan jenis di kantornya berjam-jam misalnya. Ya itu, karena perempuan mulai dibebaskan keluar rumah. Maka tatkala Allah sudah menetapkan lebih baik, sebaik-baik tempat untuk perempuan itu adalah di dalam rumahnya, ini pasti kebaikannya di sini. Walaupun orang zaman sekarang mengatakan, ayo pada kerja perempuan, ayo jangan kalah sama laki-laki, kerja juga. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Semuanya disuruh untuk kerja, ya. Semua untuk kerja, akhirnya anak-anak terlantar, anak-anak nggak terurus, anak-anak jadi justru anaknya pembantu, macam-macam, ya, macam-macam. Karena apa? Melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengikuti tren, lebih mengikuti kata orang, ya. Padahal sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah lah yang telah menetapkan mana itu baik, mana itu buruk. Jadi kebaikan dan keburukan standarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga kita harus memahami, otomatis kalau kita mau tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu belajarnya dari orang-orang yang mengambilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin mengambilnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allah menyampaikannya. Zaman sekarang kita sudah tidak ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dari orang-orang yang mempelajari hadis-hadisnya dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang mengambil kebaikan dan keburukan itu dari orang yang hanya pandai beretorika. Iya, ada orang-orang yang pandai beretorika, ya, pandai menyampaikan, ya, pandai membungkus sesuatu kebatilan seolah-olah itu kebaikan. Ini harus kita hati-hati dari mereka. Ya, harus hati-hati dari mereka. Kita mempelajari kebaikan dan keburukan ya dari Al-Qur'an dan hadis. Dan kita pun otomatis mencarinya dari orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ada orang-orang yang mungkin pandai beretorika, pandai merangkai kata. Ya, ini harus dihati-hati, ya.
Karena Islam itu bukan dibangun di atas retorika, bukan dibangun di atas ungkapan-ungkapan yang indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ya. Dengan retorika yang menarik itu belum tentu menunjukkan kebenaran. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut sebagai zukhrufal qauli gurura, ya. Ungkapan-ungkapan yang berhias, ungkapan-ungkapan yang penuh hiasan, padahal itu semua adalah apa? Adalah tipuan semata. Hati-hati. Maka saya tekankan, kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan oleh syariat melalui Al-Quran maupun hadis, ya. Mau dari Al-Quran maupun hadis. Ada zaman sekarang misalnya perempuan-perempuan yang menggaungkan apa? Child free, ya. Nikah tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Biar bebas katanya hidupnya. Nah, sekalipun orang ini adalah public figure, sekalipun, ya, sekalipun orang ini adalah ya orang yang berpengaruh sekalipun, tapi ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajul wadudal walud, ya, nikahilah perempuan yang apa? Yang wadud, penyayang kepada anak kecil, dan walud, yang subur, yang bisa punya anak banyak. Kata Rasulullah, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku itu bangga kalau umatku banyak di hari kiamat. Enggak kalau ada yang mengajak, sudah anaknya 2 aja cukup, jangan banyak-banyak. Nah, ini bertentangan, ya. Walaupun kata mereka itu baik, ya, walaupun kata mereka itu bagus, zaman sekarang kalau anaknya kebanyakan misalnya itu susah cari kerjaan. Oh, jangan jadi pegawai, jadi wira swastanya, gitu kan? Nah, karena pada ujung-ujungnya, ya, orang-orang yang menggaungkan hal ini melarang orang-orang dalam untuk banyak anak, tapi mengimpor orang lain ke dalam negeri. Sama juga, ya. Sama juga, sama juga. Mending kita yang mengisi negeri ini dengan anak-anak kita. Atau yang lain, iya. Zaman sekarang orang lagi ramai-ramai melakukan apa? Mengajak toleransi kepada apa? LGBT. Katanya itu harus dihormati, itu harus diperlakukan dengan baik dan semacamnya. Kita katakan ini justru buruk, ya. Ini adalah amalannya atau perbuatannya kaumnya Nabi Nabi Lut. Kalau ini kita biarkan, bisa-bisa terjadi apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada hal seperti ini. Masa kita biasa-biasa saja? Allah menyatakan hal seperti ini adalah keburukan. Masa kita menganggap itu kebaikan? Ya. Wal iyadzubillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita terbawa propaganda orang bahwasanya hal ini biasa-biasa saja atau bahkan hal ini adalah hal yang baik, wal iyadzubillahi ta'ala. Kita katakan hal tersebut buruk. Karena hal tersebut secara syariat atau bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu adalah salah satu apa? Salah satu keburukan yang paling buruk. Karena melawan fitrah manusia. Summa bayyana dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan kebaikan tersebut dan keburukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan dan akan, di sini kita katakan akan menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu lebih condong kepada kasih sayang, kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada seseorang yang telah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan tapi tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan reward kebaikan kepada siapa yang apa? Yang bertekad untuk melakukan suatu kebaikan tapi belum mencapainya. Dari sini kita belajar
untuk memperbanyak niat melakukan amalan soleh walaupun belum ada modalnya, walaupun belum mampu melaksanakannya. Ya, kita harus sudah punya semangat dan motivasi misalnya untuk bisa suatu saat kelak bisa haji. Harus punya motivasi itu. Jangan sampai seorang muslim tidak punya motivasi, tidak punya semangat untuk bisa haji walaupun mungkin dia sudah putus asa melihat antriannya, ya. Antrian zaman sekarang berapa? 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Saya umur 30 tahun sekarang, 33 saya, 34 ya. 34 kalau daftar tahun ini berangkat sudah 60 mungkin ya. Belum tahu gitu. Tapi tetap harus punya semangat ya. Harus punya motivasi untuk melakukan bisa haji ya. Walaupun sekarang di mata kita jauh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu mudah bagi siapa saja yang Allah kehendak. Tapi harus punya motivasinya. Kita mungkin hari ini belum bisa bersedekah ke banyak orang. Ya tidak apa-apa. Hari ini belum bisa, tapi kita harus sudah punya semangat dan motivasi untuk suatu saat kelak mampu melakukannya. Ini sudah akan mendapatkan pahala nih. Sudah akan mendapatkan pahala niat. Jadi sekedar kita memiliki motivasi, sekedar kita memiliki angan-angan untuk melakukan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Satu niat kebaikan mendapatkan pahala satu kebaikan. Kita misalnya, wah, ana nanti suatu saat pengen bisa bangun masjid. Masya Allah. Karena saya melihat atau saya mendengar hadis Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Wah, untung. Di dunia cuma membangun apa? Cuma membangun masjid. Berapa keluarnya? Pahalanya apa? Istana di surga. Masjid sama istana mahalan mana? Di dunia saja masjid sama istana mahalan istana. Itu di dunia, ya. Apalagi ini masjidnya cuma di dunia, ya. Istananya di surga. Wah, anak pengen lah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Anak punya niat. Nanti suatu saat kelak, Allah mudahkan rezeki anak, Allah mudahkan harta anak, anak akan bangun masjid. Masya Allah. Harus punya semangat. Walaupun belum mampu. Itu sudah dapat pahala satu kebaikan. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki niat akan sebuah kebaikan, itu sudah akan tercatat satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Barang siapa sudah memiliki tekad untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia benar-benar merealisasikannya, maka Allah akan tuliskan, Allah akan tetapkan untuknya 10 kebaikan. Ah, ana nanti siang mau baca Al-Qur'an lah. Sekedar punya niatan untuk baca Al-Quran sudah dapat pahala niat. Lalu pas siang beneran baca Al-Quran, alif, lam, mim, baca satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Sudah 30 kebaikan hanya dengan membaca alif, lam, mim. Itu minimalnya. Kalau dia membacanya, Al-Quran dia baca dengan khusyuk, dia tadaburi maknanya, ya, maka bisa jadi pahalanya bukan 10 lagi, bisa sampai 700. Ya. 700 kebaikan. Satu hurufnya, alifnya baca 700 huruf, 700 kebaikan, lamnya 700 kebaikan, mimnya 700 kebaikan, baru baca alif lam mim sudah dapat 2100 kebaikan. Subhanallah. Bahkan bisa jadi ila ad'afin katsirah, lebih besar dari 700 mungkin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, itu sudah berapa huruf? Bisa jadi hanya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah dapat 1 juta kebaikan mungkin. Ya. Hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin, membaca la ilaha illallah
Mungkin sudah dapat 1 triliun kebaikan. Mungkin. Ya mungkin sekali, bukan tidak mungkin. Maka barang siapa ya telah memiliki tekad untuk melakukan sebuah kebaikan dan benar-benar merealisasikannya. Dan yang dimaksud dengan merealisasikan ini benar-benar melakukan dan mengupayakannya. Sekalipun ya tidak berhasil dalam mencapai tujuannya. Seperti apa itu? Misalnya, ada seseorang yang berniat mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi peperangan antara muslim dan kafir, sudah keluar, sudah niat, semoga aku mati syahid. Ternyata nggak mati-mati. Ternyata apa? Menang terus. Matinya di atas kasur. Itu sudah masuk kena pahalanya. Kenapa? Dia sudah merealisasikannya. Terlepas dia berhasil beneran mati syahid atau tidak, tapi dia sudah merealisasikan niatnya untuk bisa mati syahid. Seseorang misalnya punya tekad, ana mau hafalin Al-Quran. Sudah proses. Sehari 1 halaman, ya. Sebulan misalnya setengah juz. 2 bulan 1 juz. Baru sampai 5 juz, tapi dia sudah rutin terus. Meninggal dunia. Umurnya habis. Ajalnya tiba. Itu sudah dapat pahala menghafal Al-Quran secara sempurna. Kenapa? Dia sudah menunjukkan, merealisasikan apa? Tekadnya. Sudah punya tekad dan sudah direalisasikan. Maka pahalanya sudah sempurna. Terlepas dari apa? Terlepas dari berhasil atau tidak. Seseorang, wah ana mau nanti maghrib, ya, ana mau ikut kajian di Masjid Al-Bahmudah misalnya. Sudah berangkat, tiba-tiba sudah siap-siap, ya, sudah berangkat, baru jalan sebentar, tiba-tiba ngelihat ada orang kecelakaan. Kecelakaan. Dah ana yang bawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dia sudah dapat pahala hadir di kajian. Kenapa? Sudah merealisasikan tekadnya, sudah punya tekad hadir di masjid, di majelis ilmu, sudah berangkat, sudah merealisasikan ya tekadnya, tapi ternyata ada kendala di tengah jalan yang lebih penting. Tentu menyelamatkan nyawa orang lebih penting. Jangan sampai biarin aja lah, ana mau hadir kajian. Enggak juga seperti itu. Selamatkan orang tersebut. Bisa hadir kajian di kesempatan berikutnya, tapi orang yang tabrakan itu kalau dibiarkan mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu, selamatkan dulu orang itu, sudah dapat pahala hadir di kajian. Kenapa? Sudah merealisasikan tekadnya. Jadi sekedar merealisasikan tekad itu sudah mendapatkan pahala sempurna, terlepas dari berhasil tidaknya, tercapai tidaknya tujuan tersebut, kebaikan tersebut. Misalnya, ana pengen misalnya menjadi seorang yang mengkafil 100 yatim. Masya Allah. Ana insya Allah punya tekad mengkafir 100 anak yatim. Ketemu, ada anak yatim dikafil 1, 2, 3. Baru berhasil mengkafil 5 yatim, meninggal dunia misalnya. Maka sudah dapat pahala 100. Kenapa? Sudah merealisasikan tekadnya. Subhanallah. Inilah diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada seorang yang ingin melakukan kebaikan. Mungkin adzan terlebih dahulu. Fadhol, barakallahu fiik. Itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, sangat menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekedar bertekad melakukan sebuah kebaikan saja sudah tertulis untuknya satu kebaikan, apalagi orang yang merealisasikan tekadnya, terlepas dari berhasil atau tidaknya dia mencapai tekad tersebut. Pada sambungan hadisnya, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang telah bertekad, telah memiliki motivasi untuk melakukan sebuah keburukan, dia ingin, ana mau korupsi lah ini uang kantor misalnya, wal iyadu billah.
Hah, ana pengen curi lah itu barangnya tetangga misalnya, wal billah. Ah, ana pengen ikut teman-teman ana lah ke kafe-kafe, bukan kafe, apa namanya tuh? Ke tempat-tempat untuk apa minum-minuman misalnya, wal billah. Oh, ana pengen pergi bareng teman-teman ana lah cuci mata katanya. Wal billah. Sudah punya tekad dan motivasi untuk melakukan sebuah keburukan. Falam ya'malha. Lalu dia mundur dari keburukan tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan li, dalam hadis yang lain disebutkan tarakahu min ajli. Dia meninggalkan keburukan ini demi Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya tekad, sudah punya motivasi, sudah pengen nyuri, sudah pengen korupsi, tiba-tiba ingat, ya Allah, nanti kalau anak korupsi, anak ditagih di akhirat. Bayarnya nggak pakai duit lagi, pakai pahala anak diambil, dikasih kepada orang yang hartanya anak curi. Udahlah, anak nggak jadi nyuri. Masya Allah. Ada orang misalnya mau berzina, ya, sudah mau zina, tiba-tiba kepikiran, ih, ana pasti nggak mau saudari ana zina. Ana pasti nggak mau istri ana juga berzina. Ana pasti nggak mau ibu ana juga berzina. Ana pasti nggak mau anak ana juga berzina. Udahlah, ana nggak mau zina. Maka dia tinggalkan karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak sekedar, ya, tidak dapat dosa, enggak, tapi justru Allah katakan katabahallahu lahu in katab falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Justru orang yang meninggalkan, orang yang membatalkan tekad buruknya karena ingat kepada Allah, itu dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ya. Kita sebenarnya pasti seringkali dibisiki oleh nafsu kita untuk berbuat keburukan. Itu pasti. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Nafsu itu pasti nyuruh kita kepada keburukan, pasti. Ya. Jadi jangan ada yang mengklaim, "Oh, Anda nggak ada tuh kepikiran buruk." Mustahil. Nabi Yusuf alaihi salam saja, seorang nabi, mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf yang mengatakan, nabi itu. Kita mengklaim diri kita enggak ada tuh kepikiran yang buruk-buruk, pasti. Pasti kita ada kepikiran yang buruk. Mungkin kita ada kepikiran untuk berbohong, mungkin kita ada kepikiran untuk melecehkan orang, menghina orang, mungkin kita ada kepikiran untuk menzolimi orang, mungkin kita ada kepikiran untuk nyalip apa namanya? Nyalip antrian, ya, mungkin kita ada kepikiran untuk menerobos lalu lintas, pasti ada, ya. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Tapi reward dari Allah, kalau kita dipanggil, dimotivasi oleh nafsu kita untuk keburukan, terus kita halau, kita batalkan, kita cancel, kita lawan, ya, motivasi tersebut justru dapat pahala kebaikan. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah, ya. Kalau logikanya manusia, orang nggak jadi berbuat buruk, ya sudah, nol gitu ya. Tidak dihukum, tidak dikasih reward. Ini Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada hambanya, sempat punya niatan buruk, tapi ingat Allah, akhirnya dia batalkan, dapat pahala satu kebaikan. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup hadis ini dengan firman-Nya, "Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah." Dan seandainya dia memiliki tekad yang buruk dan benar-benar dia lakukan, maka tertulislah untuknya satu keburukan. Jadi dalam hadis ini ada 4 keadaan, ya. 3 keadaan dapat kebaikan. Satu keadaan saja dapat keburukan. Bahkan pada 3 kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan ungkapan
hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Bahkan yang di nomor 2, kebaikan yang dilipat gandakan. Sedangkan kalau keburukan disebutnya dengan ungkapan sayyi'atan wahidah. Satu keburukan. Tentu ini bukan berarti keburukan itu sepele, bukan. Keburukan tetap buruk. Bahkan kalau seseorang itu membiarkan melakukan dia melakukan keburukan, keburukannya cuma satu, sedangkan aku sudah sedekah sekian, ya, kebaikannya banyak, salah ini, ya. Karena apa? Keburukan pasti tercatat. Masalahnya di situ. Keburukan itu pasti tercatat. Sedangkan kebaikan belum tentu diterima. Kalau ternyata dia berbuat kebaikannya untuk mencari apa namanya? Mencari simpati orang lain, mencari apa? Mencari massa, mencari apa? Mencari coblosan, apa sih? Mencari suara, ya. Mencari suara. Ya, iya, pencitraan. Ya nggak ada nilainya. Yang ada akhirnya tinggal keburukannya sudah pasti. Sedangkan kebaikannya belum tentu, ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai orang ini justru apa? Menyepelekan keburukan sedikit demi sedikit, akhirnya hatinya tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bisa jadi karena dia meremehkan keburukan, akhirnya keburukannya banyak-banyak menjadi gunung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita meremehkan keburukan, dan yang dimaksud dengan keburukan sini adalah sama dengan kebaikan tadi. Tatkala dia telah memiliki motivasi dan telah berupaya untuk merealisasikannya, maka itu sudah jatuh sebagai sebuah keburukan. Ada orang misalnya waliyadzubillah pengen nyuri mobil, ya, pengen nyuri sepeda, zaman sekarang sepeda aja dicuri. Ya, sudah lompat pagar, begitu lompat pagar ternyata ada apa? Ada sapamnya misalnya, kabur. Sudah dapat dosa. Ustaz, kan Anda belum nyuri. Iya, coba nggak ada sapam, nyuri sampean. Tapi apa? Itu batal karena ada satpamnya saja. Mau nyuri motor, ternyata kepergok, lari, sudah dapat dosa. Ustaz, kan belum nyuri. Iya, belum nyuri. Coba kalau nggak ada apa yang mergokin, sudah dicuri itu. Karena dia telah merealisasikan tekadnya, maka telah tertulis untuknya sebuah keburukan. Tapi jangan sampai, ya, tadi kita menyepelekan keburukan, karena keburukan ini pasti tercatat. Sedangkan kebaikan belum tentu diterima. Allah bahkan mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus upaya selalu memiliki tekad kebaikan dan selalu berupaya untuk merealisasikannya, karena kita tidak tahu mana yang benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita merasa, oh, anak sudah ikhlas dalam melakukan suatu amalan ini diterima. Ternyata itu yang nggak diterima. Bisa jadi itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekalipun kebaikan itu dilipat gandakan, dipermudah, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerimanya. Sebaliknya, keburukan itu sudah pasti tercatat. Ya, sudah pasti tercatat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang hadis ke-37 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala pada hari Senin depan kita akan masuk kepada hadis yang baru, hadis ke-38, ya. Mungkin sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.